Kali ini saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan Bapak MKC. Walaupun kita tidak bisa bertemu muka dengan muka ya Pak, tapi saya merasakan betapa sakitnya Bapak. Betapa beratnya salib yang Bapak pikul karena menjadi pengikut Kristus. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, tentunya selalu harapan saya bahwa kita semua dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Tidak pernah kehilangan sukacita dan damai sejahtera bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesempatan kali ini saya akan menggunakan untuk menanggapi konferensi pers yang kedua dari pengacara Muhammad KC. Teman-teman, jika kita mengikuti dari awal sampai selesai apa yang dibagikan oleh pengacara Bapak Muhammad KC, rasanya sangat miris dan sangat menyakitkan, teman-teman. Ya, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Saya sangat pilu sekali ketika melihat foto Bapak Muhammad KC yang bibirnya bengkak ya teman-teman, bibir atas dan bibir bawah itu seperti, saya tidak tahu apakah itu dipukul kembali ataukah itu kelanjutan dari penganiayaan yang pertama. Ya, mungkin terjadi infeksi atau apa, saya juga tidak tahu karena belum ada berita pastinya tentang mengapa bisa demikian. Tapi yang pasti adalah pengacara tersebut mengatakan bahwa polisi merasa tidak butuh untuk membawa Bapak Muhammad KC ke rumah sakit. Luar biasa, kondisi Bapak Muhammad KC sudah sedemikian buruknya, teman-teman. Kita tidak tahu apakah beliau mengalami luka dalam, beliau mengalami pendarahan di otak mungkin, atau di organ-organ lain yang kena hantam ya oleh para manusia-manusia biadab di Bareskrim sana. Kita tidak tahu seburuk apa kondisi beliau karena belum ditangani oleh dokter, teman-teman. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kalau kita lihat perkembangan kasus ini, rasanya kita pesimis ya teman-teman. Ya, kita pesimis bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sedih rasanya, kita sudah bersuara cukup lantang, tetapi tidak banyak ditanggapi orang-orang atau pihak-pihak yang kita harapkan ya bisa memberikan respon terhadap kasus ini. Ternyata tidak banyak yang meresponnya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maaf saya pindah tempat ya teman-teman, karena sudah nyampe di rumah dari perjalanan tadi. Teman-teman, berhubung sepertinya tidak ada pihak yang bisa kita harapkan untuk bisa turut menyuarakan keadilan di negeri ini. Yang saya maksud adalah pihak-pihak yang punya otoritas tentunya, teman-teman. Ya, pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk bisa terwujudnya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti misalnya pemerintah. Oke lah, kalau Bapak Presiden Jokowi kita tahu ya, pekerjaan beliau juga seabrek-abrek. Mungkin tidak sempat ya mendengarkan berita tentang ada persekusi yang terjadi di Mabes Polri, yang terjadi dengan Bapak MKC. Mungkin beliau tidak sempat mendengar, atau tidak ada yang menyampaikan kepada beliau, mungkin karena kesibukan teman-teman. Tapi bagaimana dengan menteri-menterinya Pak Jokowi? Kita tahu yang berhubungan langsung dengan hal ini adalah Menteri Agama. Menteri Agama ini adalah menteri untuk semua agama. Ya, Pak Menteri bukan hanya menteri untuk agama tertentu ya, tapi untuk semua. Bapak adalah menteri agama untuk umat Kristen, umat Katolik, umat Buddha, umat Hindu, Konghucu, atau ada kepercayaan-kepercayaan lainnya di Indonesia ini. Bapak adalah menteri agama untuk semua. Jadi jangan lupa itu. Tapi mengapa tidak ada pandangan atau komentar atau sikap Bapak ya terhadap kejadian yang dialami oleh Bapak Muhammad KC? Mengapa? Mengapa sampai diam 1000 bahasa? Apa yang mengganjal di hati? Sebenarnya kita sebagai rakyat, kami sebagai rakyat, itu bisa banyak berasumsi. Ya. Kami bisa berasumsi A, B, C, D, ya. Mengapa ini bapak-bapak semua pada menteri-menteri ini diam begitu? Apakah ada hubungannya dengan pemilu 2024? Kita tidak tahu. Maybe yes, maybe no. Ya. Kita juga tidak mendengar sikap ya atau pandangan dari seorang Menteri Yasona Lauli. Ya. Bapak Menkumham. Ya. Ini adalah kejadian yang erat sekali dengan HAM, dengan hak asasi manusia, yaitu persekusi yang dialami oleh seorang minoritas, yaitu Bapak Muhammad KC, yang sedemikian rupanya, ya, penganiayaan yang luar biasa biadab. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Tetapi mengapa tidak ada sikap, pandangan dari seorang Menkumham di negeri ini? Ada apa? Ada apa sebenarnya? Dan ironisnya lagi, beliau ini adalah seorang Kristiani. Apakah tidak terusik, ya? Tidak terbeban, begitu ya? Dengan orang-orang yang tertindas. Kemudian pihak lain yang dimana orang-orang lemah dan tertindas berharap, yaitu para wakil rakyat di gedung DPR MPR sana. Jangan-jangan saya yang kurang update ya. Kalau boleh saya bertanya, ada tidak wakil-wakil umat Kristen yang duduk di fraksi-fraksi di DPR sana? Jangan-jangan tidak ada. Karena tidak ada terdengar satupun suaranya. Padahal mereka itu adalah wakil rakyat. Ya, mewakili konstituennya. Dan biasanya kalau dekat-dekat pemilu,
itu gereja-gereja sibuk, ya, akan kedatangan calon anggota dewan, ya, untuk menyampaikan visi dan misinya kepada jemaat. Tapi hari ini kemana mereka? Apakah mereka masih ada? OMG, hello. Ya, itulah. Memang kalau kita berharap kepada manusia, Tuhan sudah mengatakan akan mengecewakan. Karena itu, kita hanya boleh berharap kepada Tuhan saja. Kemudian, tadinya kita berharap kepada penegak hukum, kepolisian. Tapi apa yang terjadi? Justru di rumah kepolisian itulah terjadi persekusi. Di depan mata mereka. Dan mereka diam. Bahkan mereka menutupi kekerasan yang terjadi dengan Bapak MKC. Ini sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh lawyer dari Bapak MKC sendiri. Rasanya tidak perlu saya ulang kembali, karena hanya akan menambah kesedihan kita semua. Kemudian teman-teman, Komnas HAM. Apakah kita masih bisa berharap kepada Komnas HAM? Entahlah. Kita tidak tahu sampai di mana komitmen mereka untuk menegakkan hak asasi manusia. Teman-teman, bagaimana dengan partai politik? Adakah partai politik dari kelompok minoritas? Ini juga perlu dipertanyakan ya. Ada tidak ya? Karena partai politik tertentu yang kita kira itu adalah bisa menjadi ujung tombak kita, ternyata ada orang yang berbeda ideologi di dalamnya ya. Oke lah, forget it. Jadi bagaimana teman-teman? Apa yang menyebabkan mereka-mereka ini ya berdiam diri, memilih sikap silent? Why? Tidaklah berlebihan rasanya kalau kita mengandai-ngandai. Mengapa mereka mengambil sikap demikian? Kalau boleh saya memberikan analisa saya, semoga tidak salah. Tapi kalau salah saya minta maaf. Pertama, mereka tidak mau dicap sebagai bagian dari penista agama. Walaupun di hati kecil mereka sebenarnya mereka mengerti bahwa itu bukan penistaan agama. Mereka juga tahu bahwa Pak KC itu hanya memberikan hak jawab. Mereka juga tahu bahwa Pak KC itu hanya merupakan reaksi dari aksi yang sudah lama ada. Di mana kekristenan dihujat, dinista sedemikian rupa secara terbuka melalui media-media sosial. Terutama melewati media YouTube. Dan semua mata melihat itu. Ya. Bahkan umat mayoritas juga tahu itu. Hanya mereka tidak berani mengatakan itu adalah salah. Mereka juga punya alasan. Justru mereka mendukung. Ya, mendukung penistaan agama terhadap agama minoritas. Terbukti ketika kita melihat bahwa mereka sangat ya mengeluk-elukan yang namanya Napoleon Bonaparte
si penjahat koruptor, ya kan, yang menyengsarakan rakyat. Yes, karena korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan yang menyengsarakan rakyat. Karena yang dia pergunakan adalah menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Kita tidak tahu seberapa besar dia punya rasa cinta tanah air, walaupun dia seorang jenderal. So, teman-teman, dia dijadikan pahlawan karena sudah mempersekusi seorang MKC. Mereka mengatakan itu layak untuk dilakukan. Karena memang mereka diajarkan bahwa darah kafir itu halal. Ya, mereka tidak salah. Kalau mau menyalahkan, ya itu pengajarannya tentunya yang sudah mengajarkan mereka untuk melakukan kekerasan. Jangan mengelak, saudara-saudara. Jangan mengelak bahwa seseorang melakukan kekerasan itu tidak sembarangan. Bahkan banyak yang rela mati untuk itu. Karena ada janji yang dijanjikan untuk mereka. So, teman-teman, lalu sebagai umat Kristen, kita juga bisa memahami bahwa selain tidak mau dicap sebagai bagian dari penista agama, tapi sebenarnya seperti makan buah simalakama sebenarnya mereka ini. Mereka diam, ada pihak yang menilai mereka bahwa mereka ini juga berpihak kepada penista agama, tapi penista agama mayoritas. Ya. Kalau mereka bersuara, maka yang mayoritas mencap mereka juga sebagai berpihak kepada penista agama, yaitu minoritas MKC, diwakili oleh MKC. Jadi ada dua di sini yang sedang bermain, teman-teman. Ya, kalau saya lihat dari awal kejadian sampai saat ini, tidak berlebihan kalau kita melihat ada sebuah skenario yang jelas di situ. Ada sutradaranya, kemudian ada pemainnya. Pemain yang terlibat di sana adalah Napoleon Bonaparte and Gang, termasuk di situ napi mantan FPI, jelas itu orang-orang yang radikal. Kemudian pemain yang kedua yaitu Yahya Waloni sebagai pelengkap penderita, ya, atau peran pembantu di sini. Jadi kalau peran pembantu itu biasanya risikonya kecil karena bayarannya juga kecil. Ya. Jadi dia ada di posisi aman biasanya peran pembantu. Ya kan? Makanya ketika dia ditangkap langsung disuruh tidur di rumah sakit dulu. Langsung diistirahatkan di rumah sakit. Ya, dengan judul sakit jantung, pembengkakan jantung. Kemudian pemain yang lain yaitu Bapak MKC. Bapak MKC ini dijebak. Ya, pemain yang tidak pernah mendaftar sebagai pemain, tetapi dikondisikan sehingga terjebak jadi pemain. Ya, teman-teman. Ini termasuk pemain utama. Pemain utamanya itu adalah Napoleon Bonaparte dan MKC. Nah. Kemudian UAS, di mana posisi UAS? UAS belum masuk ke panggung, tetapi sudah dipersiapkan. Ini pemain cadangan, ya, pemain cadangan. Kalau pas memang dibutuhkan, akan naik panggung. Tapi kalau toh ternyata tidak dibutuhkan, tidak naik panggung. Ya. Nah, inilah permainan ini sebenarnya. Apa tujuannya dari apa?
skenario ini. Ini kita lihat memang peristiwanya by design, teman-teman. By design. Saya kebetulan pernah jadi sutradara ya. Waktu saya masih mahasiswa, saya sering sekali membuat cerita, ya, mengarang cerita. Kemudian saya juga yang jadi sutradaranya. Saya juga yang jadi rejisurnya. Kemudian saya juga terlibat jadi pemainnya, teman-teman. Ya, saya memang senang di dunia seni ya, dari mudanya, teman-teman, terutama di seni peran. Kalau seni suara saya rasa pas-pasan gitu. Ya, tapi di seni tari, seni suara itu saya suka. Seni tari dan seni peran saya suka. Gitu. Jadi saya sudah tahu ya, kalau saya nonton film, teman-teman, bersama anak-anak, sebelum itu terjadi saya udah tahu cerita ini bakal kemana. Ya, kata-kata apa yang bakal diucapkan oleh pemeran itu saya udah tahu. Kadang anak-anak heran, kok mama tahu gitu kan? Kok mama tahu sih dia bakal ngomong gitu kan? Nah, itulah teman-teman, insting ya dan talenta sebagai seorang sutradara. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah skenario by design peristiwa ini, teman-teman. Dan saya tahu goalnya kemana. Ya sedikit lah saya bagikan, teman-teman ya. Mungkin ini tidak sempurna, tapi ini sedikit sekilas bayangan saja ya. Nanti kita lihat apakah benar demikian atau tidak. Kalau saya salah, saya minta maaf ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ini semua landingnya adalah di pemilu 2024. Ada pihak-pihak yang ingin berkuasa, ya, yang ingin berkuasa, yang punya ambisi besar untuk berkuasa. Untuk itu harus diciptakan dulu kegaduhan di dalam masyarakat. Yang paling gampang, ya, aspek yang paling gampang untuk diangkat menjadi gaduh yaitu aspek agama. Aspek agama itu paling mudah. Karena orang kalau masalah agama berani mati, teman-teman. Ya. Kalau masalah agama, apapun akan dia lakukan. Kalau masalah agama, walaupun itu salah akan dia dukung. Kalau masalah agama, walaupun orang itu jahat akan dia dukung, teman-teman. Kalau berhubungan dengan agamanya. Ya. Nah, jadi, saya melihat beberapa skenario di sini. Pertama, dibikin gaduh. Apa maksudnya? Kok kasus MKC dibuat seperti ini? Apa hubungannya dengan pemilu 2024? Begini, teman-teman. Dengan diamnya pemerintah hari ini, ya, dengan diamnya menteri-menteri, dengan diamnya segala perangkat pemerintahan, ya, menteri dan presiden dan lain-lain, bahkan wakil-wakil rakyat memilih silent, diam, terutama terhadap tokoh MKC, ya, pribadinya MKC ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasus MKC ini kita lihat terstruktur, masif, dan terencana. By design. By design. Goalnya adalah naiknya. Goalnya adalah peralihan kepemimpinan. Jelek-jeleknya di tahun 2024. Next pemilu.
ada kesan ingin menciptakan catatan negatif untuk pemerintahan sekuler. Dalam hal ini tentunya Pak Jokowi dan jajarannya. Termasuk kepolisian. Karena Kapolri itu adalah bagian dari pemerintah. Yang menunjuk, yang mengangkat adalah Pak Jokowi. Jadi teman-teman, dengan berdiam dirinya pihak-pihak yang sebenarnya punya otoritas untuk menyelesaikan masalah Bapak MKC ini, memang sengaja dikondisikan untuk diam. Karena mereka seperti makan buah si malakama. Karena bagaimanapun mereka juga punya syahwat politik yang ingin terpilih di 2024 nanti. Kalau mereka sampai berkomentar dan seolah-olah mendukung penista agama MKC, itu akan dicap oleh mayoritas bahwa mereka itu adalah musuh. Ya. Tapi sebenarnya ini seperti makan buah si malakama. Kalau mereka diam, maka kelompok minoritas akan kehilangan trust kepada mereka. Tapi memang ini yang diinginkan. Ya. Kalau bisa terjadi gejolak, kelompok minoritas dibuat menjadi sangat kecewa. Memang dikondisikan seperti itu, dibuat menjadi sangat kecewa, lalu marah, lalu berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya pemberontakan. Ya. Bahkan saya mendengar di banyak dialog-dialog dari teman-teman di YouTube membicarakan tentang yang namanya suaka politik. Ya, jadi para youtuber Kristen siap-siap harus punya paspor. Ya, mereka malah berpikir ya kalau terjadi hal-hal seperti MKC atau lebih daripada itu, mengalami serangan-serangan dan sebagainya, harus lari langsung ke kedutaan Amerika atau ke kedutaan Belanda atau Jerman, Prancis, di negara-negara, kedutaan dari negara-negara yang masih beradab, ya, supaya tertolong, supaya mereka bisa diberikan suaka politik. Teman-teman, memang inilah yang mereka inginkan. Bahkan kalau bisa, semua umat Kristen keluar dari Indonesia. Supaya mereka leluasa untuk membuat negara baru yang seperti mereka inginkan. Teman-teman, saya pikir jangan berpikir sampai terlalu jauh. Pikirkan saja bagaimana kita berbuat untuk bangsa ini dengan menyebar nilai-nilai kebenaran, suara-suara kebenaran, supaya orang-orang yang tidak benar bisa menjadi benar. Kalau toh kita harus mati, kita mati di dalam kebenaran, dan itu sangat mulia. Biarlah teman-teman yang berada di luar itu berjuang dari luar sana, tetapi juga harus ada pasukan yang ada di dalam, ya. Karena musuh kita bukanlah darah dan daging,
Ya, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa udara yang jahat ini, itulah musuh kita. Dan senjata kita bukanlah pedang, bukanlah samurai, tetapi senjata kita adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, Pancasila adalah dasar negara kita. Dan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila sebenarnya bisa mengantarkan rakyat Indonesia ini menjadi bangsa yang besar. Mungkin terbesar dari semua bangsa yang ada di dunia ini, teman-teman. Mengapa? Karena negara kita bukan hanya besar, tapi memiliki nilai-nilai luhur yang luar biasa. Kaya dengan seni budaya, kaya dengan sumber daya alam. Hanya kita tidak kaya dengan sumber daya manusia. Mungkin karena terlalu dinina-bobokkan oleh alam, teman-teman. Ibarat lagunya Kus Plus, tongkat dilempar pun jadi tanaman. Jadi itu alam ini sudah memanjakan orang Indonesia. Beda dengan Jerman contohnya. Sama-sama bangkit 1945. Mereka hampir tidak memiliki kekayaan alam. Tetapi mengapa mereka menjadi negara superpower hari ini? Mengapa? Kelebihannya apa dari orang-orang Indonesia? Karena mereka memprioritaskan pembangunan itu pada SDM, sumber daya manusia. Sementara kita memprioritaskan pembangunan itu selama ini kepada sumber daya alam. Sehingga alam kita dieksploitasi sedemikian rupa. Tanpa SDA yang memadai, akhirnya alam pun banyak yang rusak. Gunung-gunung jadi gundul, sungai-sungai jadi dangkal, bencana datang kalau sudah musim hujan, banjir, longsor. Itu karena keterbatasan SDA saat mengeksploitasi sumber daya alam. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembangunan sumber daya manusia itu sangat-sangat penting. Tapi kalau negara kita masih disibukkan dengan masalah agama, masih mengurusi agama orang, itu kapan mau majunya? Energinya habis hanya untuk mengurusi keyakinan orang lain. Keyakinan itu tidak perlu diurus, itu urusan orang tersebut dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain, tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Kalau Anda orang berdosa, Anda pasti masuk neraka. Dan Anda tidak bisa mengajak saya, Anda tidak bisa mengajak orang tua Anda tidak bisa mengajak istri atau suami Anda. Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda sendiri di neraka. Tidak bisa ngajak-ngajak orang lain. Saya pun kalau masuk surga, saya tidak bisa ajak siapa-siapa. Saya tidak bisa ajak Anda, saya bahkan tidak bisa ngajak anak saya, suami saya, orang tua saya tidak bisa mengajak mereka. Karena itu sifatnya sangat-sangat personal. Jadi tidak bisa ngajak-ngajak orang lain. Begitu. Yang harus diketahui adalah terserah orang itu mau beragama apa. Toh konstitusi kita juga menjamin setiap orang punya kebebasan untuk
memilih agama apapun yang dia yakini dan beribadat sesuai dengan agamanya tersebut. Dilindungi secara konstitusi. Artinya orang lain tidak perlu mengurus agama saya. Saya tidak perlu mengurus agama orang lain dan sebaliknya. Yang penting adalah saya tidak boleh melanggar hukum negara. Itu. Jadi Pak Polisi itu yang harus Anda perhatikan adalah yaitu warga negara Republik Indonesia tidak boleh melanggar hukum negara. Itu yang Anda harus awasi. Tapi orang beragama apa itu bukan urusan polisi. Ya, itu bukan urusan polisi. Dan juga kita dilindungi secara konstitusi bahwa kita ini bebas berpendapat. Bebas berpendapat. Kalau tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan bantah dengan argumentasi. Tidak perlu Anda cari saya dan bunuh saya. Tidak perlu. Kalau Anda bunuh saya, berarti Anda sudah melanggar hukum negara. Dan itu harus Anda pertanggungjawabkan. Ya, di depan hukum. Tetapi kalau saya bicara atau saya mengeluarkan statement tertentu lalu Anda tidak setuju, silahkan dibantah dengan berargumentasi. Kalau Anda benar, tentu saja saya bisa mengikuti apa yang Anda katakan. Tapi kalau Anda yang salah, saya yang benar, Anda juga harus gentleman untuk mengakui bahwa Anda salah. Itulah ciri-ciri manusia yang bermartabat. Ya. Manusia yang bermartabat itu tidak melakukan kekerasan. Teman-teman, sila pertama kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Good. Yes, ketuhanan yang Maha Esa. Pasti semua warga negara Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi pertanyaannya, mereka mengartikan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu adalah beragama. Kalau beragama, pasti percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya katakan belum tentu. Belum tentu. Orang beragama belum tentu punya Tuhan. Apa maksudnya belum tentu punya Tuhan? Artinya dia tidak mengenal Tuhan. Karena dia tidak mengenal Tuhan, maka dia tidak takut kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu harusnya dia mengenal siapa Tuhan. Mengenal sifat-sifat Tuhan. Dan dia takut kepada Tuhan. Apa artinya takut kepada Tuhan? Takut kepada Tuhan yaitu tidak melakukan kejahatan. Itu namanya orang yang takut akan Tuhan. Tidak melakukan kejahatan. Kalau orang itu melakukan kejahatan, berarti orang itu tidak takut akan Tuhan. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, artinya dia tidak punya Tuhan. So simple. Untuk itu kita akan membuka beberapa ayat dari Alkitab tentang hal ini. Supaya kita betul-betul menyadari ini dan bisa mengoreksi diri kita apakah kita punya Tuhan atau tidak. Walaupun kita beragama, tetapi belum tentu loh punya Tuhan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itu adalah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi orang yang punya Tuhan pasti takut akan Tuhan. Dan orang itu pasti berhikmat dan pasti menjauhi kejahatan. Ya, karena orang-orang yang melakukan kejahatan itu tidak berakal budi.
tidak berhikmat. Artinya dia tidak mempunyai Tuhan. Paham ya teman-teman? Oke. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Ini ya. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, artinya orang-orang yang memang memiliki Tuhan, bukan beragama ya, tapi memiliki Tuhan, ialah orang-orang yang membenci kejahatan. Pasti membenci kejahatan. Jadi tidak bisa tuh orang jahat lalu didukung. Dipastikan orang itu bukan orang yang memiliki Tuhan. Orang yang memiliki Tuhan tidak akan pernah mendukung yang namanya orang jahat. Hati-hati teman-teman, ya. Orang yang mendukung orang jahat dipastikan dia tidak memiliki Tuhan, walaupun dia beragama. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita introspeksi diri. Ya, baik Anda sebagai pemimpin maupun Anda sebagai rakyat biasa. Siapapun Anda, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah memiliki sikap takut akan Tuhan? Tandanya adalah membenci kejahatan dan mencintai keadilan. Jadi harus dibuktikan dengan sikap dan perbuatan kita. Apakah kita ini benar-benar berketuhanan yang Maha Esa? Atau jangan-jangan tidak berketuhanan yang Maha Esa, walaupun beragama, tetapi tidak takut kepada Tuhan. Ya, mendukung kejahatan, bahkan melakukan kejahatan. Jangan sampai. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudahkah sila kedua ini kita hidupi? Pancasila itu tidak sebatas dibacakan, dihafalkan, tetapi harus dihidupi teman-teman. Dihidupi dengan seluruh jiwa dan raga kita. Biarlah fakta yang membuktikan ini. Apa yang dialami oleh kelompok minoritas di negeri ini belum mencerminkan pengejawantahan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena masih ada ketidakadilan di mana-mana. Ya, terutama yang berhubungan dengan kehidupan ya beragama umat minoritas. Di mana gereja-gereja ditutup, pembangunan atau izin pembangunannya dipersulit. Ya. Kemudian umatnya dipersekusi. Bahkan tidak sedikit yang dibunuh, bahkan diseru-serukan untuk boleh dibunuh. Teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab jangan sampai berubah bunyinya teman-teman, yaitu kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab. Jangan sampai. Kalau toh sekarang kita masih di fase ini, ya, terutama dalam konteks kehidupan umat minoritas di negeri ini teman-teman, kita masih merasakan kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab. Inilah yang dirasakan oleh seorang Muhammad Kc. Bagaimana dia dianiaya secara terstruktur, masif dan terencana oleh orang-orang yang biadab, teman-teman. Terserah apakah mereka itu profesinya sebagai penegak hukum atau dia memang penjahat dari sononya, tapi bisa bekerja sama dalam satu kejahatan ini. Bisa bekerja sama dalam satu kejahatan ini, teman-teman. Ini sangat miris. Ya. Ironis sekali. Sangat ironis. Bapak Muhammad Kc dianiaya, disiksa, ya, di dalam rumah
yang seharusnya dia aman di situ. Dan hak-hak hukumnya direnggut, teman-teman. Ya. Ini sudah melanggar hak asasi manusia yang sangat serius. Karena Indonesia sudah bersepakat, ya, bahwa tidak boleh melakukan penyiksaan terhadap siapapun. Persekusi yang dialami oleh Pak Kacé itu adalah peri kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab. Di mana kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Jauh sekali dari prakteknya. Kadang kita sedih, teman-teman. Kita sudah 76 tahun merdeka. Tetapi perjalanan bangsa ini menuju kepada kemajuan itu lambat sekali dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Itu berhubungan dengan mental sebenarnya. Mengapa Jepang bisa maju? Kalau kita tanya orang Jepang, mengapa Anda harus maju? Orang Jepang akan menjawab, karena saya orang Jepang, makanya saya harus maju. Wow, luar biasa. Jadi yang merasa dirinya orang Jepang harus maju gitu. Harus berubah dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Harus punya goal yang jelas. Harus punya impian yang besar. Makanya kita tahu, di dunia ini jam kerja yang paling lama setahu saya yaitu Jepang. Puji Tuhan saya punya kesempatan beberapa kali ke Jepang dan saya lihat sudah jam 11 malam, bahkan menuju tengah malam, itu gedung-gedung tinggi itu masih terang benderang, teman-teman. Ternyata banyak orang-orang Jepang masih bekerja sampai malam. Wow, luar biasa. Jangan heran kalau mereka maju. Ya, kalau kita sebelum jam 5, belum jam 5, wah pikirannya sudah di rumah. Walaupun belum bubar tuh jam kerja, ya pikirannya sudah di rumah. Pikirannya sudah mau nyantai-nyantai gitu ya, depan TV, guling-guling ya, nonton TV sinetron, teman-teman. Ternyata orang-orang di negara maju tidak demikian. Mereka bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Ya. Kemudian orang Jerman, teman-teman. Kalau ditanya, mengapa Jerman? Ya, mengapa Anda orang Jerman harus maju? Dia bilang, Deutsche über alles. Deutsche über alles, teman-teman. Orang Jerman itu di atas segalanya. Di atas semua bangsa yang ada di dunia ini. Itu moto mereka. Deutsche über alles. Ya, orang Jerman itu harus di atas semua bangsa yang ada di dunia ini. Itu yang membuat mereka maju, motonya. Lalu saya tanya, moto kita Indonesia apa ya? Teman-teman, ya. Moto kita orang Indonesia, seingat saya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Benar tidak, teman-teman? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini juga ya yang mempengaruhi cara hidup kita. Karena ada yang salah mengartikan. Yang penting ngumpul, ya, mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Ya, makan nggak makan, yang penting ngumpul, yang penting bersatu gitu loh. Ya. Nah, ini dia ya yang mempengaruhi sikap hidup kita berbangsa dan bernegara. Jadi padat karya, teman-teman. Ya, yang penting rame. Ya. Seperti negara sosialis gitu ya. Sosialis, yang penting rame gitu. Berapapun itu tinggal dibagi-bagi sama rata. Nah, itu dia, teman-teman. Ya.
Jadi negara-negara maju, negara-negara besar, motonya luar biasa. Ya, kalau perlu moto kita dirubah deh. Ya, jangan lagi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nggak jelas, tidak terdefinisi gitu ya, tidak spesifik. Harus membuat moto itu yang spesifik. Jadi baru bisa dijiwai, baru bisa dipahami dulu dengan benar, baru bisa dijiwai, baru bisa dihidupi. Begitu ya. Tapi kalau tidak dipahami atau pemahamannya multi tafsir, masing-masing rakyat Indonesia menafsirkannya berbeda-beda, itu repot kalau begitu, ya. Jadi moto sebuah negara itu harus spesifik dan jelas dan terukur, teman-teman. Baru bisa dihidupi, ya, karena bisa dijiwai, gitu. Kayak Jerman, Deutsche über alles, ya. Bangsa Jerman harus berada di atas semua bangsa yang ada di dunia ini. Jelas, ya, artinya harus menjadi yang terbaik. Makanya Anda kalau berhubungan dengan mesin, dengan teknik, itu nggak ada duanya. Hanya produk-produk Jerman yang unggul di bidang itu, ya. Unggul di bidang teknik, the best. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kendaraan juga sama, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sampai hari ini belum clear dengan masalah ini. Karena pada prakteknya, itu masih jauh dari yang diharapkan. Sementara negara-negara besar, negara-negara maju, teman-teman, itu sudah next step, next level. Apa itu? Yaitu kebinatangan yang adil dan beradab. Ya, bukan kemanusiaan lagi, kemanusiaan sudah selesai. Makanya banyak suaka-suaka politik larinya ke negara-negara maju, ya. Karena mereka di situ dimanusiakan, mereka di situ dihargai. Tetapi di negara-negara maju sudah next level, teman-teman. Yaitu peri kebinatangan yang adil dan beradab. Ya, bukan peri kemanusiaan lagi, peri kemanusiaan sudah selesai. Makanya banyak suaka-suaka politik larinya ke negara-negara maju, ya. Karena mereka di situ dimanusiakan, mereka di situ dihargai. Tetapi di negara-negara maju sudah next level, teman-teman. Di Inggris, ya, ada seorang pria Inggris dihukum 5 tahun penjara karena tidak mengurus kucingnya, teman-teman. Ya. Terus ada lagi, kalau tidak salah saya pernah membaca, dihukum 12 tahun penjara kalau tidak salah itu, ya. Ibu-ibu, seorang wanita, karena tidak memberi makan anjingnya sampai kurus. Bayangkan, binatang saja di situ udah dimanusiakan, teman-teman. Ini di negara kita manusia dibinatangkan gitu, ya. Terbalik, ya, manusia dibinatangkan kalau di sini. Ini dialami oleh Pak KC, dibinatangkan, dilumuri dengan tinja, ya, yang sudah disiapkan sedemikian rupa skenarionya. Manusia dibinatangkan. Sementara di negara maju, binatang dimanusiakan, teman-teman. Ya, manusia lebih dimanusiakan lagi oleh mereka. Itulah kenyataannya demikian. Itu fakta adanya, ya. Anda boleh terima, boleh tidak, tapi itulah kenyataannya. Semoga ini bisa menyadarkan kita betapa kita jauh tertinggalnya. Kita mengaku-ngaku bangsa yang beradab, tapi pada prakteknya belum, masih jauh. Ya, jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang lebih jauh, ya. Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang jauh lebih beradab dari kita. Ya, jadi kita tidak boleh seperti katak di dalam tempurung, ya.
Tapi harus buka pikiran, open mind, ya, buka mata, buka pikiran, lihat keluar apa yang terjadi dengan negara-negara maju. Lalu kita introspeksi diri, wow, Tuhan, saya begitu jauh tertinggal, ya. Mereka sudah jauh berlari meninggalkan kita dalam peradaban. Jadi jangan dininabobokan, ya, oleh wah, kita orang paling beragama, kita orang paling ini, paling itu. Tapi kenyataannya bagaimana? Nah, itu teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya tidak akan membahas semua butir-butir dari Pancasila. Cukup 2 saja. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau itu 2 sila pertama ini bisa dijalankan dengan benar dan dihidupi, maka sila ketiga yang setelahnya otomatis akan bisa dihidupi, teman-teman. Ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya kita punya trust terhadap wakil-wakil kita di DPR. Ya, terhadap pemimpin-pemimpin kita. Kalau mereka benar. Kalau mereka menghidupi sila pertama dan kedua. Mereka takut akan Tuhan, kemudian mereka memiliki peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemudian persatuan Indonesia otomatis, ya. Kalau sila pertama dan sila kedua bisa kita hidupi, otomatis negara ini akan menjadi damai. Kehidupan masyarakat antar suku, antar budaya, antar agama ya akan tercipta dengan sangat-sangat harmonis. Karena di situ ada keadilan, ada peri kemanusiaan, ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak suka kejahatan. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia otomatis akan terwujud. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sila pertama dan sila kedua, pahami benar-benar, jiwai dan hidupi. Jika negara ini ingin diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan Bapak MKC. Walaupun kita tidak bisa bertemu muka dengan muka ya Pak, tapi saya merasakan betapa sakitnya Bapak. Betapa beratnya salib yang Bapak pikul karena menjadi pengikut Kristus. Bapak MKC, saya selalu berdoa supaya Bapak kuat, tetap teguh di dalam iman Bapak kepada Kristus. Karena sebelum Bapak itu para pahlawan iman juga sudah banyak yang berguguran di tangan orang-orang berdosa. Mereka dianiaya, mereka dipenggal, ada yang ditenggelamkan di laut, ya, lehernya diikatkan batu kilangan, kemudian ditenggelamkan di dalam laut.
ada yang disalib terbalik, ada yang dikuliti, macam-macam. Jadi Bapak tidak sendirian. Mungkin banyak juga teman-teman yang lain akan menyusul seperti Bapak. Mungkin bisa jadi akan lebih menyedihkan. Tapi satu hal Pak Kace, Tuhan Yesus sudah memberitahukan sebelum semua ini Bapak alami, bahwa akan datang saatnya orang-orang akan membunuh kamu karena mereka mengira dengan demikian mereka berbuat bakti bagi Allah. Mereka mengira, Pak. Itu perkiraan mereka, Pak. Mereka berbuat bakti bagi Allah. Dengan membunuh Bapak, dengan menganiaya Bapak, mereka akan mendapatkan upah di sorga. Dan ini Bapak genapi. Tapi puji Tuhan, semoga saat video saya ini Bapak dengarkan, entah melalui pengacara Bapak, entah melalui putra Bapak, Bapak masih bisa mendengarkan saya. Dalam apapun kondisi Bapak, dalam sesakit apapun yang Bapak rasakan, Pak Kace, Bapak harus tahu, mereka berkuasa membunuh tubuh Bapak, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa Bapak. Untuk itu pastikan, seberat apapun penderitaannya yang harus Bapak alami karena Kristus, pastikan jiwa Bapak sudah diselamatkan. Untuk itu, dalam kondisi Bapak saat ini, izinkan saya untuk kembali mengingatkan kepada iman Bapak, kepada kasih Bapak yang mula-mula kepada Kristus. Bapak dengarkan saya baik-baik. Apa yang saya katakan, Bapak aminkan. Satu hal yang membuat kita diselamatkan, yaitu iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Tidak ada salahnya Bapak dan saya melakukan pembaharuan iman. Mungkin saat disiksa Bapak merasa Bapak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus tidak memperdulikan Bapak. Tidak. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak. Seperti Tuhan Yesus juga mengasihi para pahlawan iman yang telah gugur. Tapi berkat mereka, kekristenan berkembang pesat sampai hari ini. Itulah pekerjaan Tuhan, Pak. Bahkan nas kitab suci mengatakan, ketika biji itu mati, baru tunasnya tumbuh. Dan tumbuhnya tidak 1, 2, tetapi banyak. Tunas-tunas bermunculan ketika biji itu mati. Pak NKC, izinkan saya untuk kembali membawa Bapak, menemani Bapak untuk datang kepada Tuhan Yesus.
agar jiwa Bapak tenang. Walaupun tubuh Bapak disiksa sedemikian rupa. Pak KC yang saya kasihi, Bapak dan saya adalah orang berdosa. Kita orang berdosa ini, itu harusnya dihukum di neraka. Karena upah dosa adalah maut. Dosa kita tidak bisa kita selesaikan dengan perbuatan baik. Seperti juga Bapak beberapa kali katakan, dosa tidak bisa diselesaikan dengan sumbang sini, sumbang sana. Tidak bisa. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan penghukuman. Artinya, kita yang berdosa, Bapak dan saya yang berdosa ini harus dihukum di neraka. Karena apa? Karena Allah itu maha adil. Allah yang maha adil pasti menjalankan apa yang sudah Dia tentukan, yaitu upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus, Allah yang Maha Esa itu, Allah yang Maha Kuasa itu, pencipta langit dan bumi ini, sangat mengasihi kita, umat manusia. Dan Bapak dan saya sudah memilih untuk percaya kepadanya. Kita percaya bahwa Allah sudah datang sebagai manusia, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia datang ke dunia ini dengan cara yang supranatural, melalui rahim seorang perawan. Sehingga betul-betul dia terlahir sebagai manusia, bukan setengah manusia, tetapi 100% manusia. Kemudian dia membawa satu misi, satu-satunya misi, yaitu untuk menggantikan Bapak dan saya dihukumkan karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus disalibkan untuk menggantikan Bapak dan saya dihukumkan karena dosa kita. 3 hari 3 malam dia turun ke bumi yang paling bawah, yaitu neraka. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Disitulah kemenangan kita, di mana Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan dia sudah menyelesaikan misi penyelamatannya bagi kita yang percaya. Artinya, dosa kita, penghukuman atas dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kita percaya kepadanya bahwa dia sudah mati untuk kita. Dan sekarang Bapak dan saya hidup untuk dia. Dan hidup untuk Kristus adalah hidup memikul salib. Salah satunya apa yang Bapak alami pada hari ini. Tapi percayalah, dia meninggalkan janji bahwa berbahagialah orang yang teraniaya karena kebenaran, karena merekalah yang memiliki kerajaan sorga. Ikrarkan di dalam hati Bapak iman yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus. Karena di Roma 10 ayat 9 dan seterusnya dikatakan,
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi harus mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa dia telah turun ke dalam maut untuk menggantikan kita dihukum, dan pada hari ketiga dia bangkit. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Pak Kace, kuatkan hatimu. Jangan bergeser dari iman yang benar kepada Kristus, yaitu bahwa Allah sudah datang sebagai manusia dan percaya bahwa dia sudah mati di kayu salib untuk menggantikan Bapa dihukum, dan dia turun ke dunia paling bawah. Pada hari ketiga dia bangkit menyelesaikan hukuman dosa-dosa Bapa. Dan percayalah dengan sepenuh hati bahwa kapanpun Bapak mati pasti masuk surga, karena dosa Bapak sudah diselesaikan seluruhnya oleh Tuhan Yesus. Dosa yang dahulu, dosa yang sekarang, dan dosa Bapak yang akan datang sudah diselesaikan di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Teguhkan hati Bapak. Mereka kuasa menyiksa tubuh Bapak, mungkin akan membunuh tubuh Bapak, tapi mereka tidak kuasa membunuh jiwa Bapak. Pak Kace yang terkasih, kuatkan hati Bapak. Jangan pernah goyah, jangan pernah bergeser dari iman yang benar kepada Kristus. Percayalah, bahwa dia sudah datang sebagai manusia, mati di kayu salib untuk menggantikan Bapak dihukum atas dosa-dosa Bapak. Dan dia sudah turun ke dunia paling bawah, yang seharusnya Bapak yang turun ke dunia paling bawah, yaitu neraka, untuk menjalani hukuman atas dosa Bapak. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi Bapak, dia yang menggantikan Bapak dihukum. Tapi karena dia Tuhan, pada hari ketiga dia bangkit. Maut tidak berkuasa atasnya. Itulah kemenangan kita orang percaya. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Tapi karena dia bangkit, itu menandakan bahwa dia betul-betul sudah menjalankan atau menggantikan kita dihukum. Dan maut tidak berkuasa atasnya. Kita percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan Yesus sudah membereskan segala dosa kita. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang yang belum kita perbuat. Dan kapanpun kita mati, kita pasti masuk surga. Karena kita sudah berpindah dari orang berdosa menjadi orang kudus. Pak Kace, semoga Bapak terhibur dengan apa yang saya sampaikan, semakin dikuatkan, dan percayalah, Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak.